Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang lanjutan minggu sebelumnya ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis keanekaragaman dan distribusi fauna di hutan perkotaan. Jadi masih di lingkup kota dan biodiversitasnya. Apa saja sebenarnya capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini? Ini adalah masih bagian dari minggu yang lalu, di mana Anda semua dituntut untuk mampu menentukan bagaimana keragaman, bagaimana distribusi dan peran biodiversitas ya, terutama fauna yang ada di hutan kota di sekitar tempat tinggal Anda. Dan ini sebaiknya disusun atau ditentukan berdasarkan penilaian terhadap karakter arsitektur pohon pohon-pohon yang ada di hutan kota itu. Target itu yang dibagi menjadi dua ya, CPMK, dan minggu pertama kita sudah mempelajari tentang konsepsi atau prasyarat sebuah landscape-nya. Nah, minggu ini kita akan beralih pada teknik inventarisasinya, bagaimana analisisnya ya, apa saja rumus yang bisa digunakan untuk menganalisisnya. Kenapa Anda semua harus menduga keragaman fauna? Karena ada hubungan antara flora dan fauna. Jadi fauna terutama mamalia, burung ya, spesies-spesies yang mudah tampak oleh mata yang kita kaji dalam bidang ilmu kita di kehutanan ini, itu semua hadir karena terdorong oleh vegetasi. Sebaliknya, vegetasi juga akan semakin baik ya, baik kualitasnya, baik itu fisiologinya mungkin ya, kemudian lingkungan sekitarnya itu juga didorong oleh keadilan satwa liar yang membantu meningkatkan, mempercepat peningkatan kualitas hidupnya. Kemudian untuk mengamati fenomena ini, ya tentunya Anda harus melakukan pengamatan. Pengamatan itu bagaimana? Ya Anda amati, catat, hitung, laporkan. Nah, keempat kegiatan ini harus menggunakan metode yang standar. Jadi metodenya tidak ujuk-ujuk yang tidak jelas begitu ya. Anda harus tahu ini asalnya dari mana, apakah ini sudah direplikasi, apakah sudah tahu kekurangan dan kelebihannya, asumsinya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan terstandar tadi. Ini juga adalah bagian dari apa yang kita sering sebut sebagai ilmiah ya. Di dalam penelitian misalnya kita sering mendengar ada istilah penelitian dan ada istilah ilmiah. Namun apakah hanya jika ingin pengamatan saja apakah selalu disebut penelitian? Ya tidak, jika Anda hanya mengamati, mencatat, menghitung ya itu baru sebatas pengamatan. Namun jika ada pengulangan di situ maka bisa masuk dalam kategori penelitian seperti itu dan menghasilkan jawaban atas hipotesis yang telah Anda susun. Nah, kemudian hasil pengamatan Anda, penelitian Anda yang Anda lakukan di sekitar hutan kota mengenai keberadaan dan fungsi fauna-fauna tadi itu bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi pengelola hutan kota. Namun ada pertanyaan sebenarnya, kalau kita ingin melakukan penelitian, melakukan inventarisasi, metode apa sebenarnya yang paling tepat? Apakah kita harus melakukan sampling? Apa kita harus melakukan sensus? Jadi dua pilihan seperti ini harus kita tentukan di awal. Apakah sumber daya yang kita miliki, ya biaya, waktu, tenaganya itu cukup untuk membiayai Anda semua mendapatkan semua data yang tersedia? Jika Anda tidak menyediakan cukup biaya, waktu, dan tenaga, sementara wilayah jelajah yang harus kita hitung, wilayah yang harus kita ukur itu sangat luas, sebaiknya gunakan sampling. Sebaliknya, jika semua sumber daya cukup, wilayahnya mungkin luas, mungkin tidak luas, namun sumber dayanya cukup, Anda bisa melakukan sensus, gitu ya. Oke, kita pindah ke metode apa sih yang tepat? Nah, banyak sekali metode, dan metode ini kadangkala bisa dimodifikasi tergantung pada tujuan apa yang ingin dicapai. Kalau hanya sebatas kelimpahan jenis, keanekaragaman, ya, ini metodenya. Kalau burung itu biasanya pakai metode daftar jenis mungkinan, kalau cuma sampai
keanekaragaman saja dan kelimpahan jenis saja. Namun untuk menduga kepadatan populasi mungkin tidak bisa hanya menggunakan metode itu. Anda bisa menggunakan metode yang menggunakan ukuran luasan areal. Misalnya ada nanti kita pelajari ya. Kemudian apakah tujuan yang ingin Anda capai itu adalah preferensi terhadap jenis pakan tertentu, maka metodenya juga berbeda dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kadang-kala kita harus melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. Apakah itu sah? Ya, sah saja apabila semua asumsinya terpenuhi dan paling tidak sebagian dari modifikasi Anda itu ada rujukannya seperti itu. Jadi tidak kosong ya. Nah, metode yang paling umum sebenarnya digunakan adalah transek. Namun di hutan kota di mana pohon kita atur sedemikian rupa, kalau kita pakai strip transek yang sudah ada batas kanan kiri ya, ini rasanya kurang tepat karena kadang di hutan kota itu kita hanya ke batas ke tengah di pinggirnya saja ya. Kalau di tengah-tengah mungkin sangat rapat gitu, ataupun kalau misalnya di tengah-tengah kita nggak mungkin kan bikin batas yang jelas antara kanan dan kirinya berapa, maka gunakan metode garis. Nah, metode garis ini bedanya dengan strip transek ya atau jalur, transek jalur. Di metode garis ini tidak tahu batas kanan dan kiri jalur, jadi tidak bisa ditentukan berapa sebenarnya luasan areal yang sudah kita amati gitu. Itu yang akan kita ukur nanti. Kita akan menduga berapa sih sebenarnya luas areal yang sudah kita amati. Inilah prinsip dan asumsinya. Yang jelas satwa yang berada pada jalur itu harus bisa kita deteksi. Artinya kalau bisa kita deteksi, asumsinya mereka tidak berpindah sebelum kita deteksi. Nah, jika ada satu satwa yang hadir, kehadirannya tidak boleh terpengaruh gitu ya oleh kehadiran satwa yang lain. Jadi antara satu satwa dengan satwa yang lain itu saling bebas. Kalau misalnya kehadiran spesies lain ya datang lalu mengganggu dan satwa itu pergi, maka tidak bisa kita lakukan penghitungan. Kemudian posisi satwa itu diukur ketika pertama kali terlihat oleh pengamat. Jika burung misalnya ya yang hinggap hanya beberapa detik saja, kita tidak akan bisa memperkirakan dan itu tidak akan bisa masuk ke dalam data kita. Karena dalam penelitian, dalam inventarisasi menggunakan line transek ini, yang kita ukur adalah jarak satwa itu dengan jalur yang kita lewati. Itu akan kita hitung ya menggunakan rumus, sementara yang dihitung secara real itu adalah jarak dari kita dengan satwa itu. Nah, itu yang harus jelas. Jadi paling tidak merekam di mana posisi satwa itu dengan jelas itu sudah kita ketahui. Jadi nggak bisa sendiri juga kalau penelitian dengan transek garis. Ini desainnya, misalnya ini titik pengamatan ya, kemudian ini satwanya, yang data yang kita bisa dapatkan secara nyata pada saat kita melakukan pengamatan adalah R ini. Yang akan kita ukur adalah X ya, jarak antara satwa ini dengan jalurnya. Nah, ini juga contohnya, ini analisis datanya. Line transek itu kita akan menduga ya, di dalam metode line transek ini ujungnya semuanya inventarisasi itu sebenarnya akan menduga seberapa besar populasi alaminya kan begitu. Tapi kita hanya bisa mendapatkan populasi sampling nih, bukan populasi contoh ya. Dari sampling, karena kita sampling maka kita harus kepadatan yang kita peroleh itu harus kita kali lagi dengan luas areal. Jadi pendugaan populasinya seperti itu. Jadi rumusnya P ya, populasi dugaan itu sama dengan D ini adalah densitas atau kepadatan populasi yang direplikasi dikalikan ya dengan A itu adalah luas wilayah pengamatan. Jadi satuannya harus sama ya semua ya. Kalau kepadatan itu individu per kilometer persegi, maka dan A itu adalah luas wilayah pengamatan kilometer persegi, maka pasti hasilnya populasi itu satuannya
individu gitu. Nah, untuk rumus kepadatan sendiri adalah jumlah interaksi kita, ya kontak kita, baik kontak mata maupun kontak di pendengaran kita dalam 20 menit ya setiap sesi. Nah, ini setiap lokasi. Prinsipnya bagaimana? Yang jelas yang namanya metode titik, kita diam di suatu tempat
Namun bukan diam saja, tapi tetap mencatat. Nah, individual burung yang tercatat itu dianggap masuk ke dalam radius. Jika burungnya tidak masuk ke dalam radius, maka tidak bisa dihitung. Jadi sebelum Anda pengamatan, sebelum Anda menentukan lokasi, Anda harus benar-benar mempelajari lokasi yang akan diteliti itu, yang akan diamati. Batas-batasnya sampai di mana saja. Gitu. Dan radius atau jarak ini diukur pada zona-zona di mana satwa itu tidak akan mampu kita lihat lagi. Jadi selama satwa itu masih mampu kita lihat, jangkauan di mana satwa terakhir bisa terpantau, teridentifikasi dengan jelas oleh kita, disitulah panjang radiusnya ya. Contohnya seperti ini, yang jelas bisa kita amati dalam waktu paling lama 20 menit. Jangan terlalu lama, karena biasnya akan sangat besar. Apakah harus selalu 20 meter? Tergantung jarak pandang si pengamat. Nah, ingat sama juga seperti menghitung dengan metode yang lain tadi, yang jelas dalam metode ini juga burung dipastikan tidak dihitung 2 kali ya, atau double counting. Ini harus dihindari. Dan burung yang bergerak dari area 0 sampai 20 meter ke area 20-40 meter itu tidak dihitung 2 kali ya. Hitung juga ketika pertama kali kita melakukan kontak atau pertama kali satwa itu muncul. Jika kita ketemu ya, ada perjumpaan dengan burung ya, spesies yang terdengar lebih dari 40 meter keberadaannya, maka itu dicatat di catatan tambahan. Misalnya begini nih contoh tally sheet-nya di jumlah burungnya, kemudian di bagian outside misalnya red-bellied woodpecker itu ada 1 di bagian outside. Untuk FT itu adalah burung-burung yang di atas yang berada masuk dalam sensus area sementara, tapi dia tidak berada di tanah yaitu FT. Sementara yang FO, nah burung-burung yang berada di atas tanah gitu. Nah itu masih masuk dalam sensus juga, namun dia mungkin tidak hinggap lama ya, dan itu bisa kita hitung juga. Contoh di sini ada house finch yang ditemukan 1 ya, totalnya ada 10, tapi FO-nya ada 1 misalnya, yang lainnya FT gitu ya. Contoh desainnya seperti apa? Ini ada modifikasi dalam garis transek. Jadi IPA itu, titik itu bisa kita masukkan dalam garis, dalam transek pengamatan kita. Ini ada juga yang pengamatan seperti ini. Nah, bagaimana analisis datanya? Sama seperti yang tadi, density ya, kepadatan itu diperoleh dari total populasi, contoh populasi sampling kita dibagi dengan luas area. Nah, karena di sini adalah titik samplingnya adalah lingkaran. Di sini ada menggunakan rumus jari-jari, ada pi ya, ada logaritma natural. Nah, ini tinggal dimasukkan saja berapa jumlah satwa yang tercatat dalam radius itu ya. Kemudian berapa jumlah satwa yang tercatat di luar radius itu dan berapa ulangan yang Anda lakukan. Apa metode lain? Ada tools yang bisa kita gunakan, namun tidak akan dibahas lebih banyak dalam mata kuliah ini. Anda bisa mengeksplorasi sendiri, i3tools namanya. Jadi bisa mengakses berbagai bentuk ya populasi di hutan urban atau urban forest. Nah, dan ini ditujukan untuk area-area proteksi biasanya, tapi bisa juga sih kalau di hutan kota kita terapkan, dan memang ada jurnalnya sudah banyak sekali. Ini Anda bisa explore kalau penasaran. Nanti kita bisa bersama-sama mempelajarinya di waktu dan kesempatan yang lain. Kemudian ini ada yang di bagian bawah ini sebuah lingkaran, ada orang di tengahnya, dan ada burung ya berwarna hijau, orange. Nah ini diamati dalam radius tertentu. Kurang lebih akan seperti ini sebenarnya metode IPA itu. Begitu. Tapi ini radiusnya dia ada 2, dibagi 2 imajiner ya radiusnya. Ini buku rujukan yang saya gunakan.
ada PILO, mathematical ecology, jika Anda ingin menduga keanekaragamannya, kekayaan jenis, ya indeks-indeks, ya biasanya ini indeks PILO ya. Kemudian ada konservasi keanekaragaman hayati hutan tropis, ini makalah. Kemudian ini juga ada buku Krebs ya, ini buku biologi, ekologi tentang experimental analysis distribution and abundance. Nah, ini ada juga McKinnon ya, ada juga Maguran biasanya yang dipakai untuk ekologi statistik itu kami menggunakan Maguran ini, dan bagaimana measure tentang kelimpahan spesies tertentu itu kita pakai rujukan Anda Maguran ini tahun 88, udah lama sekali. Kemudian untuk mengidentifikasi, kemudian menambah kasanah pengetahuan tentang ekologi, biologi, konservasi satwa, terutama primata secara umum, pakai buku yang ini, yang Primak et al. Kemudian ini juga banyak sekali jurnal yang bisa Anda baca, namun tidak terbatas pada ini saja, Anda bisa explore lebih banyak. Selamat belajar ya secara mandiri, dan Anda diharapkan dapat mempelajari apa yang sudah saya hantarkan tadi, beberapa istilah, mungkin ya ada sedikit teori yang telah disinggung, Anda cari lebih banyak referensi, contoh, implementasi, manifestasi gitu ya tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda sampai pada akhir penjelasan video ini. Saya harapkan Anda dapat belajar dan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya pada akhir nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.